Kevin Dix, Indonesia sekarang makin kuat. Media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Media Belanda langsung ramai-ramai menyorot keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick Thohir. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga bakar besi. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Kebahagiaan tak hanya dirasakan supporter timnas bergabungnya Kevin Dix mendapat beberapa reaksi pemain timnas, salah satunya Marten Paes dan Mees Hilgers. Martin Paes kedapatan langsung memberi komentar, "Finally," dengan emoji love. Sedangkan Mees Hilgers langsung mengupload ulang di story Instagramnya dengan emoji-emoji love. Keputusan Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyorot keputusan Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan BFC Copenhagen tersebut, yaitu The Telegraaf, Voetbal Zone, dan Voetbal International. The Telegraaf menyoroti sosok Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia-Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan, Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama tim senior Belanda pada 2018. Dix menjadi pemain Belanda ke-7 yang memperkuat Indonesia setelah Kelvin Verdonk, Martin Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Hom Haye, dan Rafael Struijk, bunyi rilis The Telegraaf. Dari ke-7 pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda. Ia tampil dalam 7 pertandingan internasional untuk tim nasional muda dan bergabung dengan tim nasional utama dalam sebuah perjalanan pelatihan pada tahun 2018. Namun, ia tidak berhasil tembus skuad utama, lanjut The Telegraaf. Sementara itu, Voetbal International menyebut bahwa kedatangan Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam rilis mereka, Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa berpengaruh dalam impian tersebut. Kevin Dix akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Dix, yang berusia 28 tahun, merupakan pemain muda internasional untuk Belanda di awal karirnya. Namun, sekarang, ia akan melanjutkan karir internasionalnya di Indonesia, demikian rilis Voetbal International. Di sisi lain, Voetbal Zone menyoroti bahwa semakin banyak pemain berdarah Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan fokus pada karir internasional bersama Indonesia. Pemain belakang FC Copenhagen berusia 28 tahun ini sedang menyelesaikan proses naturalisasinya dan dapat memainkan pertandingan internasional untuk negaranya dalam waktu dekat, bunyi rilis Voetbal Zone. Semakin banyak pemain yang lahir di Belanda dan berasal dari Indonesia yang memilih untuk berkarier di kancah internasional bersama tim asuhan pelatih nasional Tae Yong-shin. Contoh terbaru adalah Mees Hilgers, imbuhnya. Dix ditargetkan segera memproses kewarganegaraannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Harapannya, Kevin Dix bisa membela tim Merah Putih dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Lantas alasan apa yang akhirnya membulatkan tekad Kevin Dix bela timnas Indonesia? Ketum PSSI Erick Thohir beberkan alasan yang membuat Kevin Dix pada akhirnya mau membela timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kevin Dix memiliki komitmen untuk membela skuad Garuda. Erick pun berterima kasih kepada pemain berusia 28 tahun itu, karena sudah percaya dengan program PSSI dan timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam wawancara di kanal YouTube Liputan 6 yang diunggah pada Sabtu, 12 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Muncul tanda tanya besar di benak publik tanah air, terkait mengapa baru saat ini Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, Shin Tae-yong sudah lama mengincarnya dan meminta PSSI untuk menaturalisasinya. Akan tetapi,
Kevin disebut masih berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Belanda. Erick Thohir pun menjawab apa sebenarnya alasan yang menjadi penyebab Kevin pada akhirnya mau membela timnas Indonesia. Menurut Erick, Kevin Dix melihat PSSI dan timnas Indonesia memang serius dalam membangun tim yang kuat. Kevin mengaku ingin berkontribusi sekaligus menambah kekuatan timnas seiring banyaknya turnamen yang akan diikuti nanti. Termasuk laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti Belanda, Spanyol hingga Portugal yang diagendakan PSSI. Dia melihat bahwa memang kita serius, dan dengan banyaknya bergabung pemain-pemain yang level dunia, dia juga ngelihat ya tim ini makin kuat. Dan dia mengharapkan justru menambah tentu kontribusinya. Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya. Karena kan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja, tetapi kan banyak event-event yang masuk kalender kita. Seperti nanti ke depan melawan tim nasional Belanda ataupun melawan Spanyol, Portugal, ini kan sebagai program yang kita sedang dorong. Untuk peningkatan ranking FIFA kita ke depan sampai ke 100 itu, ujar Erick Thohir. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar. Laga bisa diulang, timnas Indonesia dirugikan wasit, PSSI layangkan protes ke FIFA. Timnas Indonesia dirugikan wasit saat menghadapi Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024. Skor berakhir imbang 2-2. Sejatinya, timnas Indonesia hampir mengemas kemenangan pada laga ini sebelum gol kontroversial terjadi. Bagaimana tidak, Bahrain mencetak gol pada menit ke-99 padahal waktu tambahan hanya 6 menit yang diberikan. Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-15. Kiper Martin Paes tak berdaya menghalau tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhoon. Bola sempat mengenai mistar gawang dan jatuh melewati garis. Bahrain pun unggul 1-0. Kemudian jelang turun minum Ragnar Oratmangoen yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 1-1. Lalu di babak kedua, timnas Indonesia berhasil mengungguli Bahrain melalui gol fantastis Rafael Struijk. Pemain Brisbane Roar itu mencetak gol placing dari dalam kotak penalti pada menit ke-74. Bola melengkung ke sudut gawang yang membuat kiper Bahrain Ibrahim Lutfala tak berdaya. Skor 2-1 untuk timnas Indonesia. Tertinggal 1 gol, Bahrain mencoba menggempur pertahanan timnas Indonesia. Namun, pertahanan yang dikomando Jai Idzes masih cukup sulit untuk dibendung. Sebuah pertaka terjadi pada menit 99. Padahal, hanya 6 menit waktu tambahan yang diberikan. Lewat skema tendangan sudut, Bahrain mampu menyamakan kedudukan melalui Mohamed Mahmoud. Tak lama setelah gol tercipta, wasit meniupkan peluit panjang tanda akhir pertandingan. Skor 2-2 untuk Bahrain dan Indonesia. Di pinggir lapangan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memprotes keras keputusan wasit. Bahkan manajer timnas Indonesia, Sumarji harus dikartu merah oleh wasit karena dinilai melontarkan protes yang berlebihan. Melihat kontroversi ini, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI langsung mengambil langkah tegas buntut dari kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf yang dinilai sangat merugikan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Indonesia yang sudah unggul 1-2 seharusnya bisa memenangkan laga. Pasalnya waktu tambahan 6 menit sudah berlalu. Akan tetapi, wasit Ahmed Alkaf justru meneruskan waktu tambahan. Hingga akhirnya Bahrain bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Mohamed Marhoon pada menit ke-99. Lebih anehnya lagi, wasit tak mengecek VAR dan langsung menghentikan pertandingan. PSSI bakal melayangkan protes ke FIFA. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ya, kita kirim surat protes, kata Arya kepada wartawan. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, ujarnya, menambahkan, keputusan kontroversial tersebut juga disorot supporter dunia dari Irak Football yang juga mendukung timnas Indonesia hingga supporter Jepang. Ia mengatakan, untuk fans Indonesia dari Jepang, kami juga telah menerima keputusan serupa dari negara-negara Timur Tengah selama bertahun-tahun. Anda harus terbiasa dengan perlakuan buruk yang dilakukan wasit. Saat Anda berhadapan dengan mereka, Anda akan menjadi lebih kuat. Sebagai fans Jepang, saya berharap perkembangan sepak bola Indonesia, ungkap di John Victor. Lalu jika terbukti laga Bahrain versus timnas Indonesia bisa diulang, wasit Ahmed Alkaf terancam dihukum seumur hidup. Hal itu tak lepas dari kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap menguntungkan tuan rumah Bahrain. Lantas, bisakah pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia diulang?
Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi. Asalkan, kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana, Joseph Lamti dinyatakan bersalah menghadiahi Afsel dengan sebuah penalti atas handball Kalidou Koulibaly. Tapi, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afsel pun meraih kemenangan 2-1. FIFA menganggap Lamti telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamti ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia. Bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia usai ditahan Bahrain? Terlepas dari kontroversi itu, tambahan 1 poin tetap sebuah hasil yang baik. Hasil ini bukan saja menjaga catatan belum kalah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tetapi yang lebih penting menjaga asal lolos ke putaran final. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia telah mengoleksi 3 poin. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan angkring di posisi kelima dan hanya terpaut 1 poin dari Bahrain yang menempati batas akhir untuk bisa lolos ke babak keempat. Posisi puncak klasemen kini dihuni Jepang dengan torehan 9 poin. Tim Samurai Biru dibuntuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Timnas Indonesia bisa merebut 2 poin di laga tandang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Satu hasil imbang lainnya terjadi saat menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September lalu. Kans timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi terbuka karena hanya terpaut 1 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Persaingan juga masih akan sengit karena masih ada 7 laga tersisa buat tim Garuda. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Cina di Qingdao, 15 Oktober. Peluang meraih 3 poin terbuka karena Cina sedang tidak baik-baik saja efek 3 kekalahan beruntun yang dialami. Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat jika bisa finish minimal di posisi keempat klasemen grup C. Jika bisa tembus 2 besar maka timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026.